Jadi ini waktu itu kan entah apa salah kita waktu itu, entah apa ini persen-persen ini kurasa. Nah, kita ulangi lah sekali lagi ya, kita ulangi sekali lagi. Kita lihatlah ini include standard, ini stdio ini artinya standard input output, H ini header. Standard input output library header. Kemudian ini integer array, ini array maksud saya namanya 2 kali 2. Nah, jadi sekarang ini kita bikin sini array 1 kayak gitu. Nanti kenapa? Karena nanti kita mau bikin array 2. Nah, jadi di sini juga pakai garis 1. Nah, jadi sekarang ini kita cobalah dulu sekali lagi ini compile ini. Compile and run. Tapi outputnya masih kecil. Nah, saya belum tahu bagaimana memperlebar outputnya ini. Tapi kalian cobalah lihat. Di posisi 1 dan 1. Jawabnya 33. Ya, 1-1 yang inilah dia. Nah, jadi saya mau tampilkan di layar ini kembali Word, Office Word supaya nampak koordinatnya. Ini 1-1 adalah 33. Kemudian ini artinya yang di atas ini adalah 59, begini dia. 5 di sini, 9 di sini, kemudian 33 di sini. Nah, gini dia. Jadi 0, 1, 1. Nah, udah. Jadi sekarang kalau kita misalnya ini membuatnya 3 kali 3, misalnya 3 kali 3, matriksnya 3, ini bilangannya kita tambah lagi di sini satu lagi. 5, 7, 9, kemudian 6 misalnya. Kemudian yang ini 33, kemudian di sini 11. Nah, kalau kita gambarkan di koordinat matrik tadi, 6 dan 11. Berarti di sini yang 6. Kemana ya? Saya pun lupa. Ntar dulu. Ini 2 kali 3. Ya. Matriksnya 2 dimensi tapi 3 elemennya. Itu maksud saya. Bahasanya agak... Ini berapa saya bikin? Inilah karena konsentrasinya buru-buru ini. Depsi 10, 11, 12. Jadi kita mau ngambil yang angka 11. Coba yang angka 11. Jadi ini kalau ini kita jalankan, compile and run. Koordinat 1, 2. 1, kemudian 2. Keluar angka 11. Jadi maksud saya memberikan penjelasan ini supaya tahu kalian indeks dari bilangan-bilangan ini. Ya, indeks dari bilangan ini. Nah, ini 005. Ya, kemudian yang ini adalah 12. Nah, sekarang supaya jangan dulu rumit, kita kembali ke persoalan semula. Ini, karena sudah mengertinya kalian koordinat, ini kita kembalikan ke posisi 2 dan 2 seperti yang ini. Ini kita hapus lagi. Kemudian ini kita hapus lagi. Sekedar belajar koordinat tadi. Nah, kemudian kita bikin array satu lagi. Nah, tapi ini kita bikin namanya array 2. Nah, kayak gini array 2. Dan ini kita bikin nilainya 5, ini 1. Kemudian ini 3. Kayak gitu ya kan. Kemudian ini kita buat nilainya 2. Kemudian ini 8. Nah, kayak gini. Kenapa kita buat nilainya seperti itu? Supaya begini.
Ini tambah ini jadi 10. Nah, ini tambah ini jadi 10. Ini tambah ini jadi 10. Ini tambah ini jadi 10. Kayak gitu. Kenapa kita buat seperti itu? Supaya kita tahu nanti hasilnya langsung benar atau salah. Kayak gitulah. Nah, kemudian di sini kita buat penjumlahan berikutnya. Tempat penyimpanan array ini kita bikin namanya array J. Ini juga 2 dan 2. Nah, kemudian nilainya saya salah ketik. Nah, nilainya mula-mula tidak tahulah. Nah, kayak gitu. 0,0. Nah, gitulah. Kita mulai dengan nilai awal yang 0. Nah, berikutnya di sini kita buat jumlah bahwa array dari J ya 0,0 gitu sama dengan array dari 1 0,0 ditambah array 2 0,0 sama dengan kayak gini lah ya kan. Jadi sekarang ini sebenarnya artinya koordinat ini. Koordinat 00 adalah koordinat 00 dan koordinat 00. Nah, sekarang kita mau tes. Bisa aja nggak jalan ya kan. Kita ganti ini dengan J. Jadi jawabannya di sini harus 10. Nah, kalau enggak ya salah program kita. Kita perbaiki lagi. Nah, gitulah ya. Nah, jadi kalau misalnya 11, terisi 11. Nah, ini supaya pas dia posisinya 00, kita kasih di sini X, Y. Lalu X, Y. Ini juga X, Y. Kenapa kita ganti ke variabel? Supaya tidak itu aja kerjaan kita terus-terusan. Nah, jadi begitu nanti isi di sini 0 dan 0, di sini otomatis 0 dan 0, 0 dan 0, 0 dan 0, dan di sini pun 0 dan 0, dan hasilnya adalah 10. Nah, kita compile and run. Oh, ini ada yang salah ini. Kenapa integer X, Y? Oh, ini titik komanya lupa. Nah, kayak gitu ya. Titik koma lupa, dia bilang salah. Terus gitu. Nah, ini apa yang salah? Ini bingung saya, ini apa yang salah ini? Nah, array 1, array 2, XY, nggak ada yang salah ini. Tapi dia bilang salah. Nah, Benkatsu ini ya. Coba kita compile. Cuman sini nggak dikasih taunya apanya yang salah ini. Kadang-kadang nggak jelasnya apa yang salah di sini. Barangkali kalian ada yang nampak salahnya. Atau dia nggak mau tanda seperti itu ya. Coba gini. Nggak mungkin. Nah, ini nggak mungkin tanda kurung ini diganti di sini. Karena dia ini sama seperti yang ini. Nah, jadi sebentar saya pikirkan ini di mananya salah ini. Ada yang nampak kesalahannya? Bentar ya, saya close dulu di sini. Atau begini, nggak usah close. Saya buka open Google lah. Kita mau lihat di mana salah kita. Tanya dulu dukun ya kan. Tanya Google. Oh, ini yang saya close yang ini. Kalau nggak nampak dia kan gitu. Nah, sinilah.
supaya nampak kita tadi mana salah kita gitu. Karena array 2 dimensi, kemudian C, kemudian di belakang ini jumlah array 2 dimensi. Kita mau lihat dulu Google gimana mencarinya. Mana tahu kita entah di mana salah kita ya kan. Ini kan ini 3 kali 4 ini bikinnya, kita kan 2 kali 2. Nah, apa-apalah. Mau 2 kali 2, mau berapa-berapa, kita mau lihat bagaimana dia membuat program penjumlahannya. Samanya. Ini kan tanda kurung juga. Nggak ada yang salah kita buat. Tapi kita coba orang yang satu lagi, contoh yang satu lagi. Apa yang masalah di situ? Nah ini 3 kali 3 dia bikin yang nggak masalah. Nah ini kan C23 ini, C03 ini, C ini, ya nggak apa-apa. Inisialisasinya maksudnya itu, boleh kayak gitu. Nah sekarang mau menjumlah. Kita lihat program yang dia buat. Jumlah adalah array IJ sama dengan array IJ tambah array IJ. Hasil sama dengan A tambah B. Nah berarti kita nggak salah. Kita nggak salah. Nah ini kan J0 sampai 2 maksudnya biar berulang dia secara terus-menerus. Kita kan mau coba dulu satu persatu. Kayak kita lihat lagi program kita ya kan. Entah ada titik koma yang kita buat yang salah gitulah. Nah kalau ini kita kosongkan dulu. Sama, bukan ini salahnya ya kan. Karena ini kan nilai variabelnya. Nah sekarang kita lihat dulu program tadi balik yang di Google tadi. Nah, tadi program dia begini. Nah, ini kan jumlah di sini tadi ya. Yang ini hasil sama dengan AI J, X dan Y kan sama saja. B, X, Y sama. Kemudian definisinya di atas. Ini pun float result. Ini bahwa dia bilangannya bilangan pecahan. Coba ini kita copy lah ini. Enggak apa-apa. Kita copy ke sini dulu. Kemudian ini kita copy lagi karena ininya program penjumlahannya. Seperti yang ini dia. Baru kita kembali ke C kita ya. Ini ku geser kayak gini lah biar nampak dia di sudut ya kan. Kayak gini nanti. Nah, ini coba kita lihat. Kita pakai integer di sini, itu ajanya. Dia pakai bilangan pecahan. Cobalah, copy lah ini dulu. Nah, kemudian satu lagi. Kayak gini ya, kita tes dulu ya kan. Yang ini kita matikan dia seperti yang ini. Lalu kita pindahkan kemari. Kayak gini ya kan. Lalu yang ini kita matikan pula lah kita punya. Lalu yang ini dikasihlah nilainya. Ini kan jadi punya dia lah jadinya ini ya kan. Ini jadi A. Kayak gini lah ya kan. Ini jadi B. Cuman yang ini udah hapus lah. Kenapa hapus? Kan sudah didefinisikan di atas. Nah kemudian ini kan result dia bikin. Kita matikan lah kita punya. Jadi sudah sesuai lah ini sekarang. Sesuai yang ini dengan apa yang dia buat di sana. Kita mau lihat. X. Ini AI, J ini kita ganti. Ini. Ya boleh juga lah. Nggak apa-apa. Ini kita ganti. Nggak usah lah. Terlalu kali kan. Ini kita ganti X lah. Ini kita ganti Y. Karena sama sajanya. Ya kan.
Kemudian ini kita gantilah nama yang ini, result. Nggak apa-apa, kita ya tunduk dulu lah dengan aturan dia lah. Coba kita tengok. Kalau kita tengok gambar yang kita bikin, program yang kita buat ini, sama aja dengan program kita tadi. Nah, kita lihat lagi dia punya. Di sini berapa rupanya dia bikin, ya kan? Loh, kok hilang lagi saya punya tadi? Oh, ininya. Oh, tadi pun adanya rupanya. Tapi ini kalau ini saya lihat, semua nilainya kosong ini. Nah, artinya kosong begini. Matrik A belum diisi nilainya. Matrik B belum diisi nilainya. Matrik jumlah juga belum diisi nilainya. Seperti yang itu. Kita tengok lagi punya kita. Kenapa rupanya kalau sudah diisi? Nah, ya kan. Mungkin float dia minta pakai desimal-desimal, ya kan, kita kasih lah 9,0 gini, ya kan. Karena kalau 5 gitu kan bilangan integer lah dia. 1,0 kan sudah bilangan pecahan. Oke. Apa yang mau? Salah juga ya. Kalau cara yang dia buat, itu nilai matrik ini masih 0. Nggak ada isinya apa-apa. Kayak gitu. Jadi kalau kita misalnya mengerjakan pekerjaan matematika, ya matrik itu pasti sudah ada isinya duluan. Jumlahnya yang belum ada, atau hasil kali determinannya yang belum ada. Nggak apa-apa, kita cobalah. Inilah namanya kuliah langsung. Wah, ini udah mau dia ke sana. Coba kalau di sini. Mau begini dia. Pak, itu tanda kurungnya ada 2. Di mana? Itu, di sebelah X itu. Coba lah, ini kan ada nomor barisnya. Ini baris nomor berapa? Nomor 18, nomor 11. 18, yang di sebelah reso kan X. Sebelah X itu tanda kurungnya ada 2. Oh iya. Oke. Coba execute, compile. Sama. Float, result. Ini masih sama nih. Kalaupun ini nggak dibikin, sebenarnya sudah ada di atas itu. Didefinisikan ini. Nggak pun dibikin ini sebenarnya, boleh dia. Tapi tetap salah di situ. Oh, udah mau dia. Baguslah. Nah, udah mau dia. Nah, sekarang ini jumlahkan, kita mau menjumlahkan yang satu dengan satu. Pokoknya berapa dengan berapa pun hasilnya harus 10. Wah, ya kan. Di sini adalah 0. Barangkali ada yang salah kita buat. XY. Kenapa sekarang sudah mau, tadi nggak mau, ya kan? Result XY, A XY, B XY. A XY, B XY. X dan Y. Result XY, XY. Aturannya udah keluar lah 10 ini. Aturannya udah keluar 10. Sekali lagi coba. Compile and run. Bilangan pada posisi X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 adalah 0. Salah. Ini hasil aku bikinnya kan. Bahasa Indonesia juga lebih enak daripada bahasa Inggris. Hasil pada posisi ini. Kenapa nggak keluar hasilnya? Karena ini kan sudah mungkin begini dia, mungkin, ya kan. Mungkin ini kan nilainya di sini masukkan ke X. Tapi nilai yang dari A, X, Y ini belum masuk ke sini dia. Gitu. Oke, kita bikin variabel ekstra lah. Kita bikin di sini variabel XX dan YY. Gitu ya.
kemungkinan ini kalau ini benar nanti di sinilah kebenarannya. Berarti di sini harus kita buatkan dulu ya. Dimasukkan dulu ke XX suatu nilai yang ditunjukkan oleh apa ini? Yang ditunjukkan oleh ini. Inilah kita anggap dulu yang pertama. Kayak gini. Mudah-mudahan ini salahnya, mudah-mudahan. Kemudian YY yang ditunjukkan oleh copy lagi nih supaya jangan banyak kali salah kita. Tapi yang ini ganti dengan nilai B. Lalu yang ini kita ganti, kita matikan dulu ini. Kalau ini berhasil berarti salahnya di sini gitu maksudku. Kemudian di sini kita ganti dengan yang kita buat di atas. Ini XX, kemudian ini YY. Nah, jadi kalau ini jumlahnya 10, berarti ini benar. Execute, compile, and run. Pada posisi 1 dengan 1. Nilainya 0 juga. Ini di mananya salah? Tadi lagi punya kawan kita ini tadi. Kita barangkali yang salah masih. Nah, ini kan enggaknya, langsungnya di sini. Nah, ini ya kalau begini ya sudah kita buat. Kan ada ini tanda dan BY. Ini sebenarnya bisa dipindahkan kemarin, tanda seperti ini. Nah, begini dia. Sama aja nya. Jadi yang ini bisa kita hapus. Jadi nilai yang ditunjukkan oleh X dan Y. A00. Ini seharusnya masuk sini dia. Coba. Mana tahu ya kan. Malah nggak mau dia. Yang tadi yang cocok. Posisi 0 dengan posisi 0. Nah, hasil pada posisi 0 adalah 0. Terus 10. Jadi kita buatlah ini. Izin Pak. Iya silakan. Saya ada coba pakai yang Bapak pertama tadi kan Pak, yang program pertama tadi yang di ARI J-nya itu kan nggak bisa kan Pak. Saya dapat hasilnya itu titik 0,0, X-nya 0 dan Y-nya 0 itu dapat 10 Pak. Gimana? Coba gimana caranya? Itu tadi Pak, bentar ya Pak. Program yang Bapak pertama. Yang tadi pertama Bapak buat itu tadi Pak. Yang ini? Yang baris 17 yang awal ini? Tadi Pak yang baris 17 ini ya, kan? Pak, yang itu. Ya itu Pak. Tapi itu X-nya itu Pak, dia ini kan itu X bukan apa tutup kurung kan XY Pak. Itu dia satu-satu Pak. Seperti yang resol itu Pak. Iya, kalau kayak gitu ya betul lah. Tapi kan kita mau masukkan dari sini dia biar bisa dirubah-rubah nilainya. Kalau dimasukkan nilainya dengan pas, ya itu sudah pas dia. Janganlah kayak gitu. Tapi coba lah ya, coba dulu yuk. Nah, jadi ini kita hapus lagi nih ya kan. Kita hapus lagi ini hasil ini. Gantilah ini dengan hari J ya kan. Hari J. Nah, kemudian yang ini dihapuslah yang ini. Nggak apa-apa dia float ya kan. Nggak apa-apa dia float. Nah, kemudian ini seperti ini. Jadi udah kayak gini gambarnya sekarang ya kan? Coba lah sesuaikan, iya kan? Nah, Iya Pak. Lalu kalau ini di-compile, nah kenapa salah di sini? XY-nya dipisahkan Pak. Iya Pak, X-nya itu satu kurung, Y-nya itu satu kurung Pak. Seperti program yang di Google tadi Pak. Begini. Iya Pak. Bombanya nggak usah dipakai lagi Pak.
Lalu ini lagi. Iya, itulah. Mungkin, tapi kita tengok lah ya. Aku pun maklum aja. Karena terlambat itu, udah gugup aku. Iya kan. Coba. Pak, Ah, itu komanya dihapus Pak, nanti dia salah lagi Pak. oh iya, komanya dihapus. Gini. Iya. Iya Pak. Nah, ini apa yang salah? Ini Ari J. Dua-dua. Dah. Ari J XY. Ari 1 XY. Tambah Ari 2 XY. Mana dia? Gimana nampak? Pak, yang float itu ngaruh nggak, Pak? Ya? Kan yang kita minta di bawah itu ARI 1 sama ARI 2, sedangkan yang diketahui yang di atas itu float A, float B. Itu ngaruh, Pak? Ari 1, Ari 2. Nggak apa-apa. Itu integer XY kan memang koordinatnya integer dia. Bilangannya yang bilangan bulat. Nggak apa-apa. Ini hanya untuk deklarasi. Nah, dia boleh bilangan bulat, boleh bilangan pecahan, boleh apa saja gitu. Nggak masalah ini. Cuman kalau di sini ya apalagi yang salah ini. Kan kalian bilang udah jadi. Nah, ini salah juga di sini ya. Jadi kita lihat lagi dulu punya kawan kita tadi yang dari luar negeri itu. Nah, ini memang nggak ada memang tanda komanya di sini. Ya kan, tadi saya buat tanda komanya. Nah, iyalah. Jadi apalagi yang salah? Nah. Ini A, udah. B, udah. Kemudian Ari J, udah. Atau yang ini nggak mau dikasih nilai dia di sini. Gini aja. Nah, gitu. Bahwa dia adalah tempatnya 2,2 tapi nilai tidak ada. Coba. Nah, samanya. Berarti bukan itu yang menentukan. Karena nilai ini bisa kita robah nilainya gitu. Ini kan X, Y. Ini X-nya. Ini Y. Nggak ada komanya. Nah, coba. Jadi kalau kalian nggak bisa bikin, mana salahnya? Aku pun nggak tahu aku ini salah lagi. Makanya plot B-nya itu diubah jadi integer X, array X1 itu berpengaruh atau enggak, Pak? Yang mana? Kan yang di atas itu diketahuinya itu float A. Nah, Itu kalau dirubah kembali jadi ARI 1 itu, Pak? mau ganti integer? Iya. Gini. Tapi diubah ke ARI 1 seperti semula tadi, Pak. Oh iyalah, iya betul. Ini kalau gitu, itu salah kita. Ini salah kita, lupa ganti nama. Lupa ganti nama, jadi bingung dia apa ini ya kan? Bagus. Nah gitu. Ini kan hari 1 tambah hari 2 bukan A tambah B ya kan? Bingung lah dia. Aku pun jadi. Coba kita tengok. Ini baru mau dia. 1. Wah masih 0 juga. Mana? Masih 0 juga. Tapi coba ini kita bikin yang tadi. Nah, kita kembalikan lah ya kan. 0,0 kemudian koma 0,0. Kita kembalikan lah. Mungkin nggak ada tempatnya ya kan. Coba. 1. 0 juga. Coba mana? Tapi yang penting sekarang sudah tidak error lagi dia. Tapi ini coba begini sekarang. Kita bikin tanda seperti ini. Artinya bilangan yang berada di sana dikirim ke bilangan yang berada di sana gitu. Masukkan ke sini. Coba. Tanda N itu nggak mau dia, ya kan? Artinya begini, bilangan pada koordinat itu. Kalau yang ini artinya N di sini. Tapi dia nggak mau ini. Atau mau semua dibuat.
Nggak mau, bukan gitu ya kan. Nah, ini sudah mau dia dieksekusi, tapi bilangannya masih tetap 0. Koordinat 1 dengan koordinat 1. Yang udah dapat 10 tadi, gimana ceritanya? Nah, coba kalau mau integer ini kita gantilah. Tapi bilangannya harus diganti lagi nanti, integer semua. Nggak boleh pakai koma. Jadi ini kembali ke semula. Ya, tapi kalaupun nanti bisa ini integer, ulangilah nanti kalian di rumah ya, kerjakan kalaupun bisa. Kita compile lagi. 1, 1. Wah, udah mau dia. Iya. Kenapa tadi nggak mau? Karena yang ini tadi float. Coba kita ulangi lagi. Karena ini menjengkelkan seperti ini. Karena udah menyalahi aturan apa namanya? Aturan umum lah. Nah, ini udah. Dia float semua. Kita coba. Nah, ini kita taruh lagi loh komanya ya kan. Nah, 0,0, 0,0, 0,0 gitu. 0,0, 0,0 ya kan. 0,0, 0,0 ya ini pun 0,0 juga. Iya begini. Nah kemudian yang ini harus ganti nih sekarang ini jadi F ini. Ini harus jadi F ini. Kenapa? Float. Nah gitu. Nah kita lihat. Satu koma satu. Udah jadilah. 10,00. Nah jadi kita sudah menjumlahkan dimensi array 2 dimensi. Kalau mau misalnya koordinatnya ini berulang, artinya sekali jadi semua, 00 sampai 11 sekalian 4 kali, itulah yang dia bikin perulangan ini. Nah, yang ini tadi perulangan ini, kan dia bikin perulangan ini. For integer ini segala macam ini. Ya ini boleh kita copy aja, kita cobalah kalau mau lihat ya kan. Ini. Nah, boleh. Bisa kita kerjakan itu. Kalau satu pun belum selesai, ya nggak usah lah. Nah, kita buatlah ini sekarang. Ini biasakanlah buat seperti ini. Artinya biar tahu kita yang mana, kawan yang mana gitu. Nah, lalu kita sesuaikan. Ini janganlah seperti ini ya kan. Ini kita gantilah dengan hari J. Kemudian ini hari 1. Nah, lalu yang ini ya harus lagi lah kita print sekali lagi dia semua supaya nampak nanti hasilnya 10 semua kan gitu. Nah, jadi ini kita copy. Sebenarnya ini boleh copy sekali lagi sebenarnya. Jadi ini artinya yang ini jumlahkan semua ke hari jumlah mulai dari 0 sampai 2. Ini salah ini. Karena kita kan matrik kita cuma 2 dimensi. Nah, ini kan kalau 2 dimensi 2 sel ini kan jadi 2 kali 3 dia punya ini. Kita 2 kali 2. Nah, kayak gitulah. Nah, sekarang kita lihat dulu sekali lagi mana yang kita buat, mana yang dia buat. Tak ada yang salah, ada yang benar. Oke. Nah, sekarang kita execute, compile, and run. Compile dulu lah. Oh, salah ini yang tadi ini. Compile dulu lah. Wah, ini salah lagi di sini. Oh, ini. Nah, kalau kita buat di sana, di sini sebenarnya nggak mesti didefinisikan dia. Nah, ini nggak boleh, nggak usah integer lagi. Karena sudahnya didefinisikan di atas dia integer, ngapain lagi dikasih tahu. Walaupun tidak salah dengan cara seperti ini, tapi ini ngerepotin aja nih. Coba. Udah diam dia. Oke, compile and run. Ya, pertama pasti yang 1,1 inilah kita isi dulu, ya kan. Udah jadi 10. Kenapa nggak diteruskannya ke bawah?
Ini kan aturannya dikerjakannya juga. Area kita lihat ya. Ini sampai sini selesai dia. Sampai sini enggak dikerjakannya ini. Hari 1, hari 2, hari jumlah. Hari 1, hari jumlah. Ini harusnya keluar ini semua. Dia berhenti. Ada return di sini. Nah, siapa yang bikin dia tidak mengerjakan pekerjaan ini? Sampai di sini berhenti dia. Nah, orang bandel begini memang. Suruh dikerjakan duluan baru print, ya kan? Harusnya ini dikerjakannya ini semua, ya kan? Oh, bisa saja sebenarnya ini dikerjakannya, tapi dia lari jauh ke samping nggak nampak. Coba kita bikin di sini dulu garis miring N, gini, supaya nampak pindah baris dia. Nggak nampak dia pindah, lari dia ke samping semua gitu. Wah, ini kan kita suruh turun. Bukan yang nggak dia kerjakan, cuman nggak kita nampak di mana dia buat tempatnya. Ini kan ada 2 ini keluar ini ya. 0, 0, 0, 10. Padahal kita isi 1, bukan 0. Jadi kalau, nah cobalah ya. Ini kembali kemari lah kita buat. Karena tadi sini tempatnya. Kenapa dia tidak mau mengerjakan semuanya? 1, 1. Ini kenapa 0 di sini? Oh ini kan pada posisi ini ke sana ini. Pada posisi ini. Pada posisi ini. 2-nya cuman. Lalu ini pun seharusnya nilainya. Ini maksud saya supaya jangan banyak kali 0-nya ke sana. Ini seharusnya di print 4 kali ini. Atau ini salah ini. Oh, lebih kecil dari 2. Kan 1. Nah, jadi seperti inilah sebenarnya bikin program. Kenapa tidak berhasil kita kadang-kadang? Karena kita emosi gitu. Coba ini sekarang. 1. Ini kan udah keluar dia semua. Ya gitulah. Ya udah jadilah sekarang. Jadi kalian pun udah nampak kalian ini dari tadi persoalannya. Kan begitu. Nah, jadi udah nampak kalian gimana persoalannya dari tadi. Saya stop sharing lah sekarang. Saya stop sharing. Nah, nampak kalian semua tambah banyak. 47.